Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firdaus, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, Ibu telah menyempatkan waktu untuk pertemuan kita hari ini. Saya butuh banyak bimbingan, masukan dari Ibu berkaitan dengan bagaimana uh, ya apa ya yang disebut mungkin permasalahan buat saya ya, keterlambatan siswa di sekolah kita yang masih sangat tinggi ini. Baik, Pak. Kita akan mencoba untuk diskusi ya, Pak ya, supaya Iya. kita sama-sama menemukan solusinya. Nah, Mm-mm. jadi agenda yang akan kita bicarakan hari ini adalah Ya kita sudah sama-sama tahu bahwasanya uh, saya berharap pertemuan hari ini bisa menjadi apa ya, masukan buat saya pribadi bagaimana uh, permasalahan keterlambatan siswa kita yang begitu cukup tinggi lah ya, sehingga agenda hari ini yang kita bicarakan itu bagaimana mencari solusi untuk menurunkan hal-hal yang kurang baik dari keterlambatan siswa kita itu, Bu. baik, Pak. Sebelumnya setelah dari deskripsi yang Bapak jelaskan itu, saya mau izin bertanya Pak untuk lebih detail. Sebenarnya teknis penanganan keterlambatan di sekolahnya seperti apa Pak? Iya, kan Ibu juga sudah tahu bahwasanya teknik penanganan siswa terlambat itu kita bagi-bagi secara teknis, kami dari guru-guru yang ditugaskan oleh sekolah, Pak Firdaus, saya sendiri, Pak Imam, dan lain-lain dari tim kesiswaan dan beberapa wali kelas berdiri di depan sekolah. Kita sortir mulai dari pukul 6.30, 6.30, 6.40, 6 sampai 6.45 lah, kita beri toleransi untuk siswa itu masuk ke sekolah sebisa mungkin gitu ya. Semakin pagi semakin bagus. Nah, setelah lewat dari 6.45 baru kita tahan siswa yang untuk masuk ke sekolah bila dirasakan memang sudah sangat terlambat sekali, sehingga proses KBM kita bisa kondusifkan gitu loh, Bu. Baik Pak. Jadi memang sudah ada koordinasi ya kalau Iya, saya amati dari teman-teman begitu. iya Tapi memang. berdasarkan pengamatan Bapak, kira-kira apa Pak yang menyebabkan siswa ini sering datang terlambat? eh, Biasanya nih setelah kita tangani, saya mau cerita dulu sebelum masuk ke bagian apa yang menyebabkan siswa itu Baik, terlambat ya, biar permasalahan ini lebih lebih apa lebih lebih jelas. Siswa yang terlambat tadi kita olah ya, kita tangani. Setelah ditangani baru kita tahu nih sebab-sebab mereka terlambat dari dialog dengan kami di pintu gerbang maupun di depan meja piket. Biasanya mereka terlambat karena pertama alasan klasik, ban sepeda motornya bocor, orang tua yang tidak membangunkan di rumah, terus kebanyakan main game sehingga tidur terlambat. Itu kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada peserta didik kita atau siswa kita di sekolah, Bu. Ini yang menjadi alasan. Saya kira itu, Bu, yang bisa kami gali selama ini dari siswa-siswi yang terlambat ke sekolah. dari beragam sekali ya Pak ya Iya. alasannya ya Pak. Dari Mm-mm. eh, alasan-alasan tersebut, apakah sudah terpikirkan Pak mungkin untuk menemukan solusinya? Ada yang main game sampai malam ya kan, kemudian juga ada yang eh, orang tuanya juga terlambat nganterin misalkan. Iya, betul, Bu. dari dari alasan-alasan yang sudah dijelaskan sama anak-anak, sudah mulai ada terpikir nggak Pak solusi untuk
menyelesaikan ini? Biasanya kita memberikan pencegahan siswa terlambat dengan cara koordinasi dengan wali kelas, Bu. Karena wali kelas adalah ujung tombak bagaimana komunikasi dengan orang tua. Sebenarnya yang terlambat itu tidak banyak, hanya segelintir siswa saja dan itu saja. Kalaupun ada yang terlambat kayak kasus tadi yang ban sepeda motornya bocor, itu hanya sedikit dan siswa mungkin jujur siswanya. Tapi yang terlambat karena ketiduran dan bangun kesiangan ini menjadi kebiasaan. Nah, oleh karena itu kami pertama hubungi orang tuanya, hubungi orang tua melalui wali kelas. Yang kedua, ini agak sulit kita lakukan karena keterbatasan tempat parkir di sekolah, Bu, ya. Siswa diperbolehkan parkir di dalam sekolah tapi kapasitas terbatas. Jadi waktu yang ditoleransi adalah 6.30, di atas 6.30 mereka harus parkir di luar. Nah, ini juga kan menyebabkan keterlambatan makin panjang karena mereka harus mencari ruang parkir di luar sekolah. Nah, selain itu juga selain pencegahan tadi, salah satu untuk menekan keterlambatan siswa yaitu dengan pembinaan tadi. Tapi pembinaan ini juga sifatnya kan memakan energi kita. Kadang-kadang kita nggak sempat untuk melakukan pembinaan sehingga pembinaan itu tidak efektif, menyebabkan tingkat keterlambatan siswa di sekolah menjadi cukup tinggi juga. Gitu loh, Bu. Jadi usaha kita mencari solusi sudah sangat maksimal, tetapi gimana ya? Kita berusaha untuk mencapai itu sebaik-baiknya. Baik. Jadi saya tangkap di sini, mohon dikoreksi apabila ada yang terlewat dari saya. Solusi yang Bapak sudah gali untuk permasalahan ini adalah satu, berkoordinasi dengan wali kelas ya Pak ya. Iya, Bu. Kemudian juga melakukan pembinaan walaupun konsekuensi dari pembinaan itu adalah ya kembali lagi akan makan waktu lagi gitu. Akhirnya ya mereka juga agak ketahan untuk masuk ke kelasnya. Betul. Begitu ya Pak. Kemudian kira-kira konsekuensi yang harus dilakukan untuk mencapai solusi itu apa ya? Yang pasti solusi itu nggak bisa dicapai, ini gara-gara Ibu ngomong jadi saya teringat kepada solusi yang mungkin agak lebih efektif ya. Bagaimanapun kita harus bisa membuatkan sebuah sistem di mana orang tua bisa tahu siswanya terlambat gitu. Ya, mungkin dengan membuat WA group atau Instagram group di mana bisa menampung jumlah siswa atau jumlah orang tua yang cukup banyak sehingga keterlambatan itu bisa langsung diinformasikan sampai ke orang tua dan juga mengingatkan orang tua sejak pukul 5 pagi atau ba'da subuh agar membangunkan anaknya untuk sholat subuh dan langsung berangkat ke sekolah. Itu yang solusi yang mungkin konsekuensi yang harus kita lakukan, mencari solusi-solusi lain yang lebih efektif sehingga informasi dari pihak kesiswaan atau guru-guru yang menangani berkaitan dengan pembinaan siswa di pintu gerbang menjadi lebih cepat sampai kepada orang tua. Ini yang mungkin konsekuensi yang harus kami lakukan. Usaha yang lebih keras untuk memberikan informasi kepada para siswa untuk semangat belajar, tepat waktu hadir di sekolah. Koordinasi dengan orang tua tidak lepas dari itu ya Pak ya. Iya, betul. Lalu kalau dari skala 1 sampai 10 Pak, kira-kira berapa nilai yang dapat diberikan untuk beberapa solusi yang sudah Bapak ungkapkan tadi? Mungkin saya ambil satu saja ya Bu, yang dari solusi yang tadi, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua. Kalau skalanya mungkin masih di angka 6 kali Bu ya, 6. Saya ingin skalanya bisa sampai angka 9, mungkin 9 bisa dicapai. Tinggal bagaimana kami mencoba berkomunikasi langsung dengan orang tua
tetapi tidak harus melalui wali kelas. Wali kelas tetap ada di forum, tetapi kami pihak pembina siswa langsung menginformasikan ke orang tua tanpa melalui wali kelas. Tapi wali kelas bisa mengetahui informasi yang kami berikan. Jadi lebih cepat lagi informasi itu. Oke. Kemudian strategi apa yang akan Bapak lakukan? Yang pasti apa yang Ibu sampaikan tadi, strategi paling jitu adalah kita harus sering-sering berkomunikasi dengan semua yang mendukung kita. Ya, tadi Ibu sudah beri arahan, orang tua, teman-teman wali kelas, teman-teman guru, dengan komunikasi yang baik tentu akan mudah untuk kita menyelesaikan permasalahan ini. Tampaknya sudah bisa lebih terbuka lagi ya Iya, Pak ya. betul Bu. Terima kasih. Alhamdulillah ya Pak ya. Kemudian kalau misalkan itu sudah terlaksana, ada solusi, ada strategi. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan dari tujuan tersebut kita bisa mengukurnya dari mana ya? Kalau sekarang tingkat keterlambatan itu anggaplah ya, hitungan kami per hari itu ada 25 siswa terlambat lewat di pukul 6.30. Nanti ukuran sukses ya mungkin sekitar 5 siswa lah terlambat, kami anggap sudah cukup sukses dalam 1 minggu ya Bu, bukan dalam 1 hari, dalam 1 minggu. Jadi dalam rentannya, iya, nanti kita lihat lagi apakah ada peningkatan atau pengurangan lagi. Kalau ada pengurangan berarti lebih sukses lagi. Minimal target kami seperti itu. Kemudian kalau seandainya ada hambatan, maka antisipasi Bapak terhadap hambatan tersebut bagaimana? Biasanya kami ketika terjadi hambatan, kita melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, tentu dengan wakil bidang kesiswaan, dengan timnya mereka juga kita rapatkan. Terus hasil rapatnya kita sosialisasikan kepada orang tua, kepada para siswa tentunya, dan hasilnya juga disosialisasikan secara langsung melalui WA group masing-masing kelas, sehingga bisa dibaca dan bisa diterima oleh semua peserta didik. Itu. Sehingga tentu hambatannya akan hilang dengan sendirinya. Ya. Baik Pak, ini mohon maaf, ini ada bel ya Pak ya. Itu bukan hambatan. Pertanyaan selanjutnya Pak. Iya. Baik, untuk ya saya rasa kita sudah bisa menyampaikan kesimpulan dari hasil obrolan kita pada siang hari ini ya Pak ya. Iya. Nah, poin-poin apa saja sih Pak yang sudah Bapak temukan, Bapak bisa kembangkan lagi untuk menyelesaikan masalah keterlambatan siswa ini? Terima kasih sebelumnya kepada Bu Agnes, ini membuka wawasan saya. Bahwasanya tadi sudah dijelaskan, pertama kunci dari permasalahan keterlambatan siswa yang hadir di sekolah ini cukup tinggi bisa diselesaikan dengan komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan wali kelas, komunikasi dengan teman-teman guru. Nah, kolaborasi ini akan mempermudah saya selaku pribadi menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih, saya pikir itu yang menjadi kesimpulan saya secara umum ya. Dengan demikian, maka pihak-pihak mana saja Pak yang akan Bapak kaitkan? Ya, dari apa yang saya ucapkan tadi tentu sudah bisa kita simpulkan. Yang pertama tentu pihak orang tua, yang pertama ya, siswa sendiri kita ajak bicara, para guru, teman-teman kita sendiri. Sepertinya komponen-komponen sekolah harus kita libatkan dalam meningkatkan
kedisiplinan siswa hadir sekolah tepat waktu. Itu yang menjadi pendukung buat saya dan menguatkan saya untuk tetap komitmen menjaga kedisiplinan siswa hadir tepat waktu di sekolah. Saya tambah semangat untuk melakukan itu. Baik Pak. Kemudian waktu yang tepat untuk kita kembali berdiskusi untuk membicarakan hal ini lagi. Betul. Ini bisa kita lakukan setelah mungkin 1-2 bulan kita diskusi lagi setelah saya punya data apakah proses strategi yang sudah kita bicarakan hari ini kita terapkan dan apakah kekurangan dan kelemahannya ketika nanti ada peningkatan kita perbaiki lagi sehingga terjadi 0% dari keterlambatan siswa hadir di sekolah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Bu Agnes, terima kasih sekali lagi atas coaching yang diberikan. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaat buat saya terapkan kepada para peserta didik. Baik Pak, saya juga berterima kasih untuk sesi sharingnya, untuk keterbukaan Bapak, gitu ya. Pada akhirnya adalah ada beberapa solusi yang bisa Bapak temukan. Tapi sebelum kita mengakhiri, saya juga ada kutipan kalimat Pak. Sebagai penyemangat untuk Bapak ya. Iya. Saya harap kita semua bisa selalu semangat dalam mendidik siswa-siswa di sekolah. Kemudian jangan mudah menyerah apabila menemukan kendala-kendala yang ada, dan semangat itu idealnya bukan hanya dari diri kita sendiri juga, karena kita mengurus satu sekolah yang siswanya banyak gitu, jadi kita melakukan kolaborasi juga dari teman-teman dari rekan sejawat ya. Terima kasih Pak, semoga target-targetnya dapat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.